wabarakatuh. Sudah siap? Sudah siap, Marni? Insya Allah, Pak. Baik. Yang saya hormati pembimbing dalam hal ini Bapak Dr. Najamuddin, kemudian Dewan Penguji, Bapak Dr. Abdurrahman, SPD MSI, dan Bapak Profesor Dr. Dharma Manda MHum. Pada kesempatan ini beliau akan konsultasi ya, Marni, setelah ujian ini. Kemudian Bapak Pimpinan Pasca, kemudian para peserta seminar proposal pada hari ini tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, Saudara Jumarni akan melakukan seminar proposal dengan judul Pengaruh Media Persentase Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan belajar peserta didik pada kelas 11 MIPA SMA Islam Atira 1 Makassar. Saya kira ini sudah angkatan 2015. Ini saya kira kalau teman-temannya ini sudah selesai semua. Tapi kita butuh diselesaikan ini. Ini hari seminar proposal dan saya yakin pada saat ini sudah mempersiapkan proposalnya untuk disampaikan dalam seminar hari ini. Olehnya itu saya mempersilahkan Saudara Jumarni untuk mempresentasikan proposalnya, kemudian kurang lebih maksimal 15 menit ya. Saya ulangi, maksimal 15 menit. Nanti setelah sesi itu kita akan minta pertanyaan, tanggapan, saran dari para peserta, tentu juga para penguji. Disilahkan Jumarni, maksimal 15 menit untuk mempresentasikan proposalnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembimbing 1 saya, Bapak Profesor Dr. Jumadi, SPD MSI. Yang saya hormati Pembimbing 2 saya, Bapak Dr. Najamuddin MHum, serta yang saya hormati Bapak Dr. Abdurrahman Asaka, SPD MSI, serta teman-teman sekalian dari Sekolah Islam Atira yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan belajar pada peserta didik SMA Islam Atira 1 Makassar. Bab 1, Pendahuluan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dilanjutkan pada ayat ketiga yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dan lebih rinci lagi, pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua. Penyebaran pandemi COVID saat ini memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan COVID ini, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Di antaranya adalah social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Akibat dari kebijakan tersebut, sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka langsung.
Sebagai gantinya, pemerintah melalui Kemendikbud mengadakan pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh, di mana peserta didik memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi dari guru atau pendidik. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa keaktifan belajar yang menggunakan pembelajaran tatap muka langsung lebih baik daripada pembelajaran secara tidak langsung. Itu menurut Al-Katani. Karena itu, pengalaman belajar lebih diutamakan daripada konten belajarnya dan hasil belajar. Untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baik, guru harus mengaktifkan peserta didik. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media interaktif dan kolaboratif. Keaktifan belajar yang masih kurang juga dihadapi di SMA Islam Atira 1 Makassar. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah penggunaan media yang kurang interaktif. Disebutkan sebelumnya bahwa pembelajaran jarak jauh harus didukung oleh perangkat seperti gawai dan koneksi internet oleh kedua pihak, pengajar dan pendidik. Salah satu media presentasi yang kolaboratif adalah Google Slide. Google Slide dapat diakses siapapun dan yang memiliki akun Google. Kelebihan Google Slide itu adalah kemampuannya untuk berkolaborasi. Siapapun yang memiliki koneksi internet dapat diberikan akses ke presentasi sehingga dapat digunakan untuk kerja kolaborasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka timbul pemikiran untuk meneliti tentang pengaruh penggunaan media presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan belajar peserta didik 11 MIPA SMA Islam Atira 1 Makassar. Bagian B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah saya pada kesempatan ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap keaktifan belajar peserta didik kelas 11 MIPA SMA Islam Atira 1 Makassar. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan peserta didik kelas 11 MIPA SMA Islam Atira 1 Makassar. Adapun manfaat penelitiannya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktisnya bagi guru yaitu memberikan gambaran sekaligus tambahan wawasan untuk para guru sehingga guru dapat mengetahui bahwa pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar. Bagi peserta didik, memberikan pengalaman belajar dari rumah yang menyenangkan kepada peserta didik sehingga motivasi dan keaktifan belajarnya dapat meningkat. Sehingga peserta didik lebih tertarik untuk belajar sejarah. Sedangkan manfaat yang terakhir yaitu sebagai pengembangan ilmu pendidikan khususnya pada pengaruh penggunaan media presentasi untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar. Yang kedua, membantu guru untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi dalam menggunakan media yang inovatif. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Bagian 1, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah opsi utama di masa pandemi ini karena adanya penyebaran virus corona. Dalam pelaksanaannya, guru dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah masing-masing untuk menghindari penyebaran virus ini. Melalui Kemendikbud, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh ini. Selama pembelajaran jarak jauh ini ditetapkan juga yang namanya kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Kompetensi dasar yang dipertahankan hanyalah kompetensi yang esensial dan kompetensi prasyarat untuk maju ke tingkat selanjutnya. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, diharapkan guru dapat mengembangkan kreativitas dalam memberikan pelajaran, termasuk diantaranya mengembangkan media pembelajaran. Bagian 2, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran, karena ia membantu peserta didik dan guru dalam menyampaikan materi.
Salah satu media presentasi yang sering digunakan adalah PowerPoint, sedangkan dalam PJJ dibutuhkan media presentasi yang dapat lebih mengaktifkan peserta didik. Bagian ketiga, yaitu Google Slide sendiri. Semua orang pernah mendengar tentang mesin pencari Google. Salah satu perangkat yang ditawarkan oleh Google Slide adalah Google adalah Google Slide. Kelebihan Google Slide adalah sebagai media interaktif dengan kemampuannya untuk berkolaborasi. Siapapun yang memiliki akun Google dapat diberikan akses untuk membuat dan mengedit secara bersama-sama. Selanjutnya, yang keempat yaitu tentang motivasi belajar. Menurut Sardiman, dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri peserta didik. Ada 8 ciri-ciri motivasi. Salah satunya adalah ulet menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, serta menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang kelima, keaktifan belajar. Keaktifan belajar adalah kegiatan bersifat fisik maupun mental yang di mana peserta didik berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Adapun kerangka pikirnya yang seperti ini, di mana penyebaran virus pandemi COVID yang terjadi sekarang ini memberikan tantangan tersendiri bagi kita yang bekerja di Lembaga Pendidikan Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan pembelajaran jarak jauh bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Akibat kebijakan tersebut, ada beberapa problem yang terjadi karena kebijakan tersebut. Salah satu di antaranya yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik dan keaktifan belajar peserta didik dengan berbagai persoalannya, sama yang dihadapi di SMA Islam Atira 1 Makassar. Media pembelajaran yang sering digunakan untuk presentasi guru adalah media konvensional yang biasanya menggunakan PowerPoint. Untuk mengaktifkan peserta didik dan meningkatkan motivasi belajarnya, maka di sini saya mencoba menggunakan Google Slide yang dapat di mana semua peserta didik harus turut berpartisipasi dalam Google Slide tersebut. Jadi guru tinggal mengirimkan linknya, kemudian peserta didik akan bergabung di link slide tersebut dan kita akan saling memberi masukan dalam slide tersebut. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan belajar peserta didik 11 MIPA SMA Islam Atira 1 Makassar. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Berdasarkan penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan desain kuasi eksperimen. Adapun waktu dan tempat penelitiannya yaitu pada semester ganjil tahun ajaran ini tahun 2020-2021. Bertempat di SMA Islam Atira 1 Makassar pada peserta didik kelas 11 MIPA. Adapun desain penelitiannya yaitu kuasi eksperimen model non-equivalent control group design. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 11 MIPA SMA Islam Atira 1 Makassar yang terdiri dari 4 kelas, yang masing-masing terdiri dari 27 anak, sehingga total ada 108 anak di kelas MIPA. Sampelnya sendiri itu dalam penelitian ini diambil secara alami karena sudah terbentuk sesuai kelas masing-masing. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, maka dipilih 2 kelas yang terdiri dari 1 kelas kontrol dan 1 kelas eksperimen. Bagian E, definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel secara operasional. Ketiga variabel tersebut dapat didefinisikan. Yang pertama, media presentasi Google Slide. Dalam membuat media presentasi,
Guru menyampaikan slide yang berisi materi, kemudian menjelaskannya kepada peserta didik. Tapi sebelum itu, guru menyebarkan link Google Slide tersebut dan mencentang bagian editing. Jadi semua peserta didik dapat mengedit slide tersebut. Peserta didik juga ketika melakukan presentasi dapat dibantu oleh kelompok lain atau kelompoknya sendiri dalam mendesain dan mengedit slide yang mereka buat. Yang kedua, motivasi belajar. Dalam penelitian ini, tes untuk mendapatkan tingkat motivasi belajar disusun dalam bentuk angket motivasi belajar dengan skala pengukuran skala Likert. Adapun angket motivasi disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, salah satu indikatornya yaitu tidak lekas putus asa ketika mendapatkan masalah. Yang ketiga, tentang keaktifan belajar. Keaktifan belajar adalah skor total yang diperoleh peserta didik dari lembar observasi yang dilakukan oleh observer. Jadi akan ada observer yang memantau pembelajaran saya selama proses pembelajaran berdasarkan beberapa indikator seperti visual activity, oral activity, listening activity, writing activity, mental activity, dan emotional activity. Bagian E, prosedur penelitian terdiri dari 3 tahapan, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dan yang terakhir, selanjutnya bagian G, teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data motivasi belajar dan data keaktifan belajar, di mana data motivasi belajar diperoleh melalui tes motivasi belajar berupa angket yang diberikan kepada peserta didik sebelum dan sesudah dilakukan treatment terhadap mereka. Yang kedua, data keaktifan belajar itu diperoleh dengan mengobservasi peserta didik sebelum dan sesudah diberikan treatment berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya bagian H, instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain instrumen motivasi belajar. Tes motivasi belajar disusun dalam bentuk angket motivasi dengan skala Likert yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Yang kedua, data keaktifan belajar itu diperoleh menggunakan lembar observasi yang diisi oleh observer yang telah ditunjuk. Bagian F Bagian F, teknik analisis data. Astagfirullah, FGHI. Salah. Bagian I, teknik analisis data, terdiri dari 2 analisis statistik deskriptif sama analisis dengan analisis statistik inferensial. Pengelolaan data hasil penelitian menggunakan 2 teknik ini. Teknik analisis statistik deskriptif yaitu digunakan untuk mendeskripsikan keaktifan belajar peserta didik untuk setiap kelas, di mana terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan sebelum melakukan uji statistik inferensial dilakukan uji prasyarat. Uji prasyarat bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk dianalisis selanjutnya. Jadi setelah melalui uji prasyarat dilakukan statistik inferensial, yaitu analisis statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Setelah melakukan kedua teknik analisis tersebut, untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji MANOVA dengan bantuan software SPSS. Yang akan saya gunakan yaitu versi 25 untuk Windows. Demikian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi pertama penyampaian proposal penelitian. Kemudian sesi kedua, sesi tanggapan, pertanyaan, saran, dan tentu sebelum saya memberikan kesempatan kepada Dewan Penguji, Dewan Pembimbing, saya
mungkin memberikan kesempatan kepada peserta seminar proposal kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan, dengan hormat saya persilahkan. Ada ya? Sepertinya tidak ada ya. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya persilahkan Pak Dr. Abdurrahman untuk memberikan masukan terhadap proposal saudara Jumarni. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit masukan terhadap tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka, di situ juga Marni menghadirkan alut kerangka pikir. Nah, yang hadir di tinjauan pustaka hanya definisi konsep-konsep yang terkait dengan judulnya Marni. Biasanya kalau level segini, tesis, jangan hanya menghadirkan definisi konsep yang terkait dengan judul Anda, tetapi kerangka pikir itu bersesuaian dengan tinjauan pustaka. Jadi jangan hanya definisi konsep, tetapi ada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan orang terlebih dahulu terkait dengan kerangka pikir itu. Misalnya, cobalah Marni menghadirkan bagaimana menghadirkan hasil penelitian jurnal ataupun tesis yang lain terkait dengan keefektifan media pembelajaran Google Slide atau konvensional. Membandingkan itu. Jadi kalau ada hasil penelitian, tolong dihadirkan di tinjauan pustaka itu agar definisi-definisi itu berkesesuaian dengan kerangka pikir. Jadi cari itu Marni hasil penelitian misalnya terkait dengan motivasi belajar dan keaktifan belajar ketika menggunakan Google Slide. Ya. Dan cari pula ya ketika menggunakan media konvensional. Media konvensional itu kan apa tuh, Marni? Yang Poin, Pak. PowerPoint. Ya, PowerPoint. Nah, kemudian di hipotesis, Marni sudah membayangkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pembelajaran slide ini terhadap motivasi dan aktivitas peserta didik. Tetapi sebelumnya Marni mengungkap bahwa keaktifan yang terjadi pada siswa itu mesti didukung oleh berbagai macam faktor. Misalnya kemampuan guru di dalam memberikan motivasi, kemudian kegiatan belajar yang menarik dan variatif, kemudian mengenali keterlibatan peserta didik. Kalau slide, hanya Google Slide, bagaimana mau variatif misalnya. Kemudian
budaya kita ini kan budaya masih kebanyakan budaya tutur. Saya pribadi lebih gampang menangkap materi pembelajaran ketika disampaikan secara lisan dibandingkan dengan saya harus membaca atau mengutak-atik. Tidak tahulah kalau di SMA Islam Atira. Jadi nanti Marni juga menghadirkan, kalau sudah menulis hasil penelitian, karakteristiknya anak-anak yang masuk di SMA Atira itu, ya. Karena kalau diuji cobakan di SMA Atira itu kan rata-rata orang pintar memang yang masuk, kemudian didukung oleh kemampuan finansial yang banyak, sehingga mau metode belajar apapun dipakai, pasti berhasil. Dan ini penelitiannya Marni harus berhasil. Karena kapan tidak berhasil, tidak signifikan, berarti gagal penelitian Anda. Inilah penelitian kuantitatif. Harus begitu. Saya kira cukup, Prof, dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Abdurrahman atas masukannya. Saya kira ada yang ingin ditanggapi, Jumarni. Tabe, terima kasih banyak sekali atas masukan-masukannya, Pak. Hanya mau menanggapi yang bagian tentang hasil-hasil penelitian, Pak. Hasil penelitian terkait motivasi dan keaktifan belajar yang menggunakan media konvensional seperti PowerPoint itu insya Allah akan ada. Yang jadi masalah yang menggunakan Google Slide karena itu adalah tools atau perangkat baru yang dikeluarkan oleh Google. Jadi belum pernah ada penelitian tentang Google Slide. Adapun informasinya tentang Google Slide itu memang ada di internet, cuman belum diteliti untuk sebagai media pembelajaran, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya kira Pak Dr. Abdurrahman sudah selesai dan sudah begitu banyak masukan, saran. Tolong dicatat. Terima kasih banyak Pak Dr. Abdurrahman. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat Pak Dr. Najamuddin. Silahkan Pak. Terima kasih Prof. Baik. Di metode penelitian, Marni, itu perlu dipertimbangkan mungkin ada di situ misalnya yang menyatakan mengapa kelas 11 itu menjadi pilihan dari atau objek penelitian. Itu perlu dipertimbangkan ya. Kan ada kelas-kelas lain misalnya di Atira itu. Mungkin ada pertimbangan khusus. Selanjutnya mengapa di MIPA, di kelas MIPA. Kan ini pasti Marni akan meneliti dengan menerapkan pelajaran sejarah kan? Atau bukan? Sejarah, Pak. Nah, itu harus ada pernyataan mengapa memilih itu kan mengajarkan sejarah ini. Kenapa bukan di kelas IPS sendiri yang lebih dekat dengan mata pelajaran sejarah? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sepakat dengan pernyataan Pak Dr. Rahman itu bahwa di pernyataan Marni itu bahwa sebetulnya ini kan masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan atau peningkatan motivasi itu. Nah, ini yang perlu diklarifikasi di dalam penelitian nanti ya. Sejauh mana atau yang mana lebih dominan, apakah faktor-faktor lain yang disebutkan atau pemakaian Google Form ini ya. Nah, itu slide ini ya. Nah, itu hanya itu yang masukan saya.
Itu dicatat karena pernyataan Pak Dr. Rahman ini sangat penting, ya. Dari itu diambil dari pernyataan Mardi sendiri, ya. Nah itu, jadi harus mempertegas bahwa memang jauh lebih bagus sih ini dengan memakai misalnya slide Google Form, ya, slide itu. Ketimbang yang lain, dan itu menarik dibanding yang lain, dan itu berhasil dengan memakai ini dibanding yang lain. Itu harus tegas, sebagai peneliti harus meyakinkan orang, jangan misalnya menambah lagi bahwa sebenarnya banyak faktor-faktor, ya. Tidak usah. Iya, yang dominan di penelitiannya, ya, itu harus percaya diri terhadap penelitian yang dilakukan, ya. Saya kira itu saya, Prof, hanya masukan. Tabe. Terima kasih banyak Pak WD2. Terima kasih. Ya. Ada tanggapan atau menerima Jumarni? Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Pak saran-sarannya. Kalau yang saya mau jawab sekarang itu tentang kenapa memilih kelas 11 MIPA, karena sekarang itu mengajarnya di 11 MIPA Pak, dan itu kan ada sejarah Indonesia mata pelajaran wajib, sedangkan di IPS itu cuma satu kelas, akan apa ya Pak, akan kurang apa ya istilahnya, ketika satu IPS satu MIPA Pak, jadi sekalian di kelas 11 MIPA yang diajar. Di 11 IPS itu ada 2 materi, ada sejarah peminatan yang lebih detail, penjelasan sejarahnya lebih mendalam Pak, dan sejarah Indonesia yang sama pelajarannya dengan kelas MIPA. Jadi agar lebih seimbang sampelnya Pak, maka dipilih 2 kelas dari MIPA. Terima kasih Pak. Baik, saya kira ada tanggapan atau masukan Pak WD2? Sudah. Saya kira perlu dinyatakan di proposal itu, Prof. Tabe, itu saja. Iya, iya. Saya kira juga begitu. Jumarni ini perlu itu, ya. Itu belum termaktub di dalam proposal itu. Jadi saya kira itu ditambahkan, ya. Jadi saya kira terima kasih Pak WD2, Pak Dr. Najamuddin. Ini sebenarnya proposalnya menarik karena ya kalau di era pandemi sekarang ini, ya sekolah termasuk saya kira di perguruan tinggi itu kan prosesnya daring. Nah kalau kita tidak punya kemampuan untuk melakukan inovasi, kreativitas dalam pembelajaran, yang paling tidak sekarang kan masalah pokoknya itu kejenuhan belajar bagi siswa. Saya yakin juga bagi guru, bagi dosen. Ya, hampir tiap hari kita berhadapan dengan benda mati, kertas dan sebagainya, itu dibanding berhadapan dengan interaksi, kan akibat interaksi itu orang hidup. Nah kalau kita berinteraksi dengan orang lain itu sebenarnya bersilaturahmi, itu hidup kita. Nah ini tiap hari karena pandemi ya kita berinteraksi banyak dengan benda mati meskipun di dalamnya ada hidup. Nah itu perlu kreativitas, perlu media, perlu desain. Nah termasuk saya kira apa yang diteliti oleh Saudara Marni, membuat satu media presentase untuk pembelajaran dengan menggunakan Google Slide. Saya kira pada bagian ini menarik karena sebenarnya yang konsep kalau sudah presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh sekarang ini kan sudah pembelajaran jarak jauh mana yang kita maksud, itu kan yang penting dijelaskan. Karena kalau sudah lewat media begini kan sudah jarak jauh gitu ya, lewat daring begini, tapi sekarang meskipun jauh tapi semua terasa dekat gitu ya. Jadi saya ulangi, pembelajaran jarak jauh meskipun jauh sekarang semua sudah terasa dekat.
Nah, saya tidak tahu sekarang Jumarni di mana ini persentase. Apakah di pasca atau di rumah atau di sekolah. Saya di perguruan tinggi, Pak Rahman di rumah, saya berdua dengan Pak WD2 di kampus. Nah, ini semua berbeda-beda dan jarak jauh ini. Tetapi semua sama jaraknya sekarang, yaitu dekat. Jadi intinya adalah bahwa daring itu jauh, tapi sesungguhnya kita dekat. Nah, olehnya itu saya kira variabelnya ini media presentase Google Slide dalam pembelajaran daring, kan seperti itu sebenarnya ya, dalam pembelajaran daring itu terhadap tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar pada peserta didik. Nah, menariknya karena dilakukan di era COVID. Gitu. Jadi mau tidak mau, COVID sebenarnya ini memaksa kita untuk masuk pada digitalisasi pendidikan. Jadi, kalau kita tidak familiar dengan digitalisasi ya mengajar dengan konvensional ya sudahlah, pasti kita tidak bisa melakukan pembelajaran karena belum ada pembelajaran yang dilakukan secara luring sekarang. Semua masih dalam pembelajaran daring. Saya kira itu yang penting menurut saya Jumarni untuk Anda tambahkan. Yang paling penting tadi adalah dua saran dari Dewan Penguji, dari Pak Dr. Abdurrahman dan Pak Dr. Najamuddin. Ini dicatat untuk melengkapi proposalnya. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan ini Jumarni jangan lagi tinggal-tinggal karena sudah seminar proposal. Ya paling tidak beberapa bulan ini, 1-2 bulan ini kan penelitiannya di sekolahnya sendiri, di SMA Islam Atira. Dan saya yakin ini sudah dilakukan. Jadi butuh apalagi kuantitatif. Jadi segera diurus gitu ya, diurus kalau sudah selesai seminar proposal, jadi diurus untuk segera dilakukan penelitian gitu. Saya kira demikian ya. Mohon untuk penilaiannya Dewan Penguji bisa di WA langsung ke Prof. Darman. Untuk hasil penilaiannya langsung di WA Pak Dr. Abdurrahman dengan Pak Dr. Najamuddin. Penilaiannya langsung saja di WA ke Prof. Darman termasuk saya. Ya, sehingga nanti saya kira setelah ini nanti Saudara Jumarni yang menghadap ke secara daring atau berkomunikasi dengan Pak Ketua KPS selanjutnya untuk nilai ujian seminar. Itu ya. Ya, saya hanya store ke Prof. Darman nilai bertiga. Nanti Saudara Jumarni yang berkomunikasi ke Prof. Darman untuk nilai akhir dari seminar proposal. Saya kira demikian Pak WD2, Pak Dr. Najamuddin dengan Pak Abdurrahman sudah selesai. Dan terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaannya menguji Saudara Jumarni. Terima kasih. Kemudian juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada peserta yang hadir pada kesempatan ini atas supportnya terhadap Saudara Jumarni, sekaligus 16 orang ini yang hadir itu memberikan support untuk segera menyelesaikan studinya, tesis, supaya bisa selesai. Ini Hari Pahlawan, perlu semangat kepahlawanan untuk menuntaskan studinya, sehingga saya kira hasil penelitiannya bisa disegerakan. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan marilah kita bersama-sama menutup ujian seminar proposal atas nama Jumarni dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nih. Iya, terima kasih. Selamat Nani. Terima kasih Kanda.
Iya, Bu Marni. Iya, Bu harus Mila. cepat diurus Bere, Nabilan Prof. Harus cepat urus Prof. Salam. Penelitiannya harus cepat diurus. Insya Allah. Iya. Ardi, enggak mau kasih Apa lagi judulnya tadi? Nggak. Dicatat tadi tuh saran-sarannya nih. Iya. Merekam aja terus kan dimasukin. dah. Ini proses merekam merekam terus sih, oh ya. iya. Iya. Makasih sudah Bu Mbak Mandi. join. Oke. Iya. Terlambat kan? Oke. Udah Pak Lena? Sukses. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.